karakter Enel itu akhirnya nggak sangar lagi, nggak menakutkan lagi, nggak sediktator itu lagi. Ada sebuah dunia baru yang harus dibikin semuanya, dan Oda Sensei berhasil di sana. Itu beberapa contoh foreshadowing yang luar biasa banyak gitu maksudnya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya minasan, saya Tang Malaysia The Speak yang akhirnya kembali ngebedah-bedah arc setelah sekian lama, berapa bulan gitu ya. Mari di tahun 2023 ini kita bedah-bedah arc lagi, beragam arc dari beragam seri. Dan untuk permulaan di bulan Februari ini, mari kita coba bedah satu arc dari seri yang sangat terkenal, sangat populer. Yang sayangnya arc ini, sadar nggak sadar, percaya nggak percaya, itu dianggap oleh banyak orang sebagai titik rendah, salah satu titik rendah dari seri ini. Bahkan lucunya, ada artikel dari CBR, Comic Book Resources gitu, salah satu media entertainment anime, ngebahas arc ini dengan bilang, ini arc itu yang antara either you love it or hate it. Antara kamu suka banget atau kamu benci banget. Ya itulah yang akan kita bahas, akan kita bedah arc Skypiea. Sudah berapa kali diminta, udah berapa kali di request, mari sekarang kita bedah sama-sama. Apa aja kekuatannya, apa aja kekurangannya. Silahkan di like, share, subscribe untuk bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai semua otaku, penikmat One Piece, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan cuma berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Pertama, aku mulai seperti biasa dengan disclaimer. Kita akan bedah arc Skypiea, bukan saga Skypiea. Kalau saga Skypiea berarti kita akan hitung dari Pulau Jaya nih. Ini kita bicara full arc Skypiea dari pertama masuk ke Pulau Langit sampai akhirnya turun dari Pulau Langit. Skypiea buatku pribadi nggak ada masalah terlalu besar gitu sebenarnya. Aku sangat menikmati, tapi nggak sedikit banyak orang di luar sana. Buat yang lupa, konten bedah-bedahan ini selalu aku pertimbangkan opini banyak orang, pendapat banyak orang, bukan cuma pendapatku pribadi. Banyak orang di luar sana, itu yang kayak tadi aku bilang gitu ya, karena menganggap ini saking titik terendahnya One Piece. Antara satu, ngedrop One Piece, atau kedua, berhenti nonton animenya One Piece, langsung baca mangganya. Karena ngerasa eksekusi di adaptasi animenya itu emang berantakan, emang ngebosenin. Apakah benar seperti itu? Dari yang aku kumpulkan nih ya, aku temukan menurut pendapat banyak orang dan pendapatku pribadi. Silakan kalau kamu nanti mau tambahkan aja di kolom komentar. Dan yang aku temukan ada 4 kekurangan dan 4 kelebihan dari arc ini. Mari langsung kita mulai aja. Kekurangan yang pertama, banyak orang merasa arc ini itu disconnected. Banyak orang ngerasa ini arc itu patah, tidak berkesinambungan dengan cerita utamanya One Piece, dengan arc sebelum, dengan arc sesudahnya. Bahkan nggak sedikit yang mengira dan merasa arc Skypiea ini itu filler. Karena emang ceritanya mungkin gini ya, argumennya orang-orang yang ngerasa disconnected ini ngerasa setelah arc dari Arabasta dan sebelum-sebelumnya Arabasta juga gitu ya, pokoknya mulai masuk Grand Line, kita tuh kan diperkenalkan lebih dalam dengan para karakter-karakter Marine gitu, angkatan laut. Kita ditunjukin ada sistem Shichibukai. Pokok lore-nya, dunianya di Grand Line ini udah mulai dibangun satu persatu semuanya. Sehingga banyak orang saat itu yang berekspektasi, ayo kasih angkatan laut lagi, ayo kasih Shichibukai lagi. Kita pengen tahu ceritanya kayak gimana nih di Grand Line. Tapi tiba-tiba dibelokkan semua itu, bukan dibelokkan, diterbangkan semua itu ke atas langit, ke Skypiea. Dengan ceritanya sendiri, dengan peradabannya sendiri, dengan konfliknya sendiri, yang dirasa banyak orang kemudian patah sendirian. Dan setidaknya sampai sekarang, di bulan video ini tayang, Februari 2023, banyak orang yang ngerasa apa yang terjadi di Skypiea itu nggak berhubungan, nggak berkaitan langsung dengan cerita utamanya One Piece. Aku tahu banyak orang yang berteori ini itu, berspekulasi ini itu, cuman tolong simpan baik-baik semua teori-teori itu. Kalau mau berteori silahkan ke lapak lain aja. Di Sound Speak, transaksi argumen tidak menerima pakai teori, oke? Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah perkara pacingnya. Karena eksekusi di animenya itu pacingnya ampun-ampunan lambatnya. Kalau nggak salah inget dan nggak salah hitung gitu ya, satu episode di arc Skypiea ini itu 1,5 chapter. Memang lebih baik, sedikit lebih banyak dibanding kayak sekarang. Tapi tetap aja, dirasa progres ceritanya nggak ada. Terutama di setengah atau separuh awal cerita. Begitu masuk ke Skypiea gitu ya, perkenalan semuanya, introduction semua, world buildingnya dibangun, karakter-karakternya dibangun, itu lama banget. Sampai akhirnya baru masuk ke konfliknya. Dan aku pribadi sih kalau urusan ini emang setuju, karena menurutku di semua ceritanya One Piece, di semua arc One Piece, terutama di animenya, bagian introduction kita begitu masuk ke arc baru itu yang paling painful, karena pacingnya emang dari mangganya kadang udah agak lambat, di animenya 2 kali lipat lambat.
Kekurangan yang ketiga, dirasa oleh banyak orang, villain atau antagonis di arc ini itu garing, boring semua. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, kok kayaknya agak bener ya. Karena kalau kita coba pikir baik-baik, semua antagonis One Piece, kita recap semua arc-arcnya gitu ya. Kebanyakan dari arc One Piece, kroco-kroconya bukan yang musuh utamanya nih, yang anak buahnya lah, itu biasanya masih agak memorable. Dan seterusnya, bahkan mungkin sampai ke Big Mom, sampai ke Kaido gitu ya. Karakter antagonisnya cukup memorable semua. Kecuali mungkin di Thriller Bark kali ya, anak buahnya Moria juga agak gampang terlupakan. Tapi di arc Skypiea ini, anak buahnya Enel, para pendetanya itu ya, itu emang segitu nggak bisa diingetnya. Setelah aku pikir-pikir lagi, aku ngerasa emang karakter-karakter antagonisnya ini, itu emang ada dalam cerita. Sesimpel supaya ada antagonis dalam cerita. Ngerti nggak sih? Ya pokoknya supaya ada orang jahatnya aja. Makanya dihadirkanlah Shura, Om, Satori, terus siapa satunya lagi yang pakai baju ungu yang dilawan Chopper, Gedatsu ya. Aku berani jamin itu orang-orang kalau ditanya antagonis One Piece 10 atau bahkan 20 gitu lah. Salah satu nama mereka aja nggak akan kesebut gitu maksudnya. Pun halnya dengan Enelnya. Apa yang disayangkan orang-orang soal Enel adalah soal karakterisasinya. Karakterisasinya yang di awal dibangun sebagai seorang diktator, orang yang sangat luar biasa mahadaya, orang yang bener-bener membawa pengertian dewa ke level sesungguhnya. Di Skypiea itu kan dewa sebenarnya kayak pemimpin negara doang gitu kan. Tapi sama Enel, dewa ini bener-bener kayak dewa, almighty gitu maksudnya. Jadi maksudnya sebagai karakter sangat mengintimidasi. Dari awal perkenalan cerita masuk ke Skypiea sampai pertengahan, sampai kemudian kita lihat dia beraksi. Permasalahannya ketika dia beraksi, kalau kita ingat baik-baik, tindakan keji yang bener-bener dia lakukan di arc itu cuma dua. Antara satu bener-bener menyerang atau nyamber petir atau ngebunuh anak buahnya dia, atau penduduk biasa. Dan yang kedua, ngehancurin Angel Island pakai bola petir Raigo-nya dia. Setelah itu, udah. Memang dia bisa kemana-mana, memang dia bisa menyerang siapa aja, dia bisa nyamber petir siapa aja, tapi nggak ada yang mati. Betul, memang di One Piece jarang ada karakter yang mati. Udah pernah dijelaskan juga sama Oda Sensei, betul. Tapi justru itulah akhirnya yang bagi beberapa orang harga yang harus dibayar adalah karakter Enel itu akhirnya nggak sangar lagi, nggak menakutkan lagi, nggak sediktator itu lagi. Apalagi ditambah dengan meme mukanya dia yang kaget. Udah itu karakternya dia itu udah makin luntur akhirnya. Dan makanya mana orang ngerasa villainnya nggak challenging sama sekali, nggak intriguing sama sekali. Kekurangannya yang keempat buat banyak orang, aku juga merasa sih sebenarnya dari ngikutin Skypiea. Sebenarnya tadi aku udah bilang, aku tuh suka. Konfliknya oke, menarik. Cuman aku tuh selalu ngerasa ada satu yang ganjil, ada satu yang kosong, ada satu yang kurang. Tapi apa gitu dari konfliknya ini? Aku baru sadar. Kita tuh nggak ada ikatan secara emosional dengan alasan kenapa Mugiwara Ichini, kenapa Straw Hat Pirates harus mengalahkan Enel. Kalau di arc-arc lain, Mugiwara Ichini ngalahin musuhnya karena ada alasan emosional. Entah temennya disakiti, entah temennya diculik, entah emang harus menaklukkan si musuhnya ini, dan lain sebagainya. Tapi kalau di arc ini, kalau kita inget-inget, tujuan utamanya Luffy dan semuanya itu ke Skypiea, terus mengeksplor ini Pulau Langit, itu kan supaya nyari kotak emas yang mereka udah janjikan ke paman Momblang Kriket di Pulau Jaya. Dan ya, itu kan sebenarnya tujuan mereka naik ke sana mengeksplor itu kan. Tapi kebetulan, ibarat kata mereka tuh kayak berada di jalur logistik perang Rusia sama Ukraina. Dalam artian, ketika mereka sampai Skypiea, kebetulan mereka masuk ke wilayah konflik, wilayah perang. Ini ada Enel dengan pasukannya dia di Upper Yard, dan punya rencananya sendiri, bangun Batra sendiri, pengen menghancurkan Skypiea. Di sisi lain, ini ada para penduduk Sandia, orang-orang native, orang-orang asli dari Upper Yard, yang pengen mengambil kembali, pengen memerdekakan tanahnya mereka. Ini kan konflik utamanya di Skypiea. Kebetulan aja Luffy dan semuanya lewat di tengah. Dan akhirnya ya, karena mereka karakter yang baik, karena mereka bajak laut yang baik gitu maksudnya, dan sekaligus membunyikan lonceng emasnya, barulah ada alasan kenapa kita harus lihat si Enel ini kalah. Itu 4 kekurangannya, 4 alasan yang dirasa orang-orang dan beberapa aku juga ya sependapat gitulah ya. Kenapa ini arc itu mungkin kurang menarik, bahkan bisa dibilang buruk, membosankan. Tetapi meskipun ada 4 kekurangan itu tadi, ada 4 kelebihan lainnya yang menutupi semua itu, dan kalau buatku pribadi sih ya, menjadi cukup alasan kenapa arc Skypiea itu menarik buat diikutin meskipun pacingnya berantakan. Kelebihan yang pertama, ini aku suka banget.
Dan aku berharap bisa ketemu lagi arc kayak gini ke depannya di One Piece. Ini arc yang pakai sistem Battle Royale, pakai survival game. Dan menurutku, rasa adventurous-nya itu loh, rasa berpetualangnya, itu sangat terasa di arc ini. Sebenarnya di arc Arabasta juga ada hampir mirip gitu ya. Di arc Arabasta kan ini ada pihak kerajaan, ada pihak pemberontak, terus ada timnya Luffy ini tiba-tiba mencungul di tengah sendirian. Tetapi nggak Battle Royale. Dalam artian Mugiwara Ichi ini lewat belakang lah gitu. Mereka bertempur lawan Baroque Works lewat belakang. Gampangannya kayak gitu. Tapi di Skypiea enggak. Sama Eno udah di setting nih. 50 pasukannya dia, 20 pemberontak dari Sandia yang masuk ke Upper Yard, 5 Mugiwara Ichi ini. Silakan bertempur, silakan habis-habisan di dalam hutan. Nanti aku pilih 5 termasuk dirinya sendiri. Setelah 3 jam dan 5 ini nanti akan masuk naik ke dalam bahtranya meninggalkan Skypiea. Sistem saling bertempurnya itu yang luar biasa. Pertemuan satu karakter dengan karakter lain yang nggak kita duga, dengan kekuatan yang nggak kita duga, dan pertempurannya sangat sengit, bahkan chopper pun sangat sengit gitu maksudnya. Itu satu hal yang sangat melegakan, satu hal yang sangat seru banget buat diikutin. Dan kayak aku bilang tadi, adventure-nya buatku pribadi ya, di arc ini itu yang paling kental dari semua arc One Piece. Itu nuansa petualangannya paling kental. Bahkan ada orang yang bilang ini adalah arc-nya One Piece yang paling terasa kayak One Piece. Dalam artian ya, mereka datang ke sebuah tempat, mereka nggak kenal itu apa. Tujuan mereka itu ya, mereka bajak laut, mereka cari emas, mereka cari harta karun. Mereka bertarung dengan siapapun yang ada di hadapannya mereka. Mereka jadi orang-orang baik yang menolong siapapun yang membutuhkan. Bener-bener kayak perwujudan atau embodiment-nya One Piece gitu. Cerita One Piece, seri One Piece itu ya ada justru di arc Skypiea ini, buatku dan buat banyak orang. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, ini yang nggak bisa dibantah menurutku. Memvalidasi betapa luar biasa gilanya imajinasi Eiichiro Oda Sensei. World buildingnya Skypiea itu gila-gilaan. Karena maksudnya ini kita nggak bicara sebuah pulau baru. Kalau cerita umumnya gitu, maksudnya pindah dari satu pulau ke pulau baru. Technically, memang ini juga pulau. Tapi pulau di atas langit. Yang practically, secara prakteknya, berarti ada peradaban baru. Ada sebuah dunia baru yang harus dijelaskan. Ada sebuah dunia baru yang harus dibikin semuanya. Dan Oda Sensei berhasil di sana. Mulai dari secara topologinya gitu, secara geografisnya, letak-letak lokasinya, ada Milky Way, ada Upper Yard, ada Giant Jack, segala macam semuanya. Daratan, lautan penuh dengan awan putih semua, itu keren banget. Dan gak cuma secara geografisnya, kita lihat masyarakatnya, kita lihat peradabannya. Bagaimana kalau orang yang Skypiea, gimana kalau orang yang Sandia, orang Sandianya udah kayak orang-orang native Amerika dulu gitu ya. Sementara orang Skypiea-nya punya ciri khasnya sendiri, nyapa orang pakai heso, mereka punya dials kayak gitu, itu keren banget. Nggak gampang menurutku bikin sebuah cerita yang bener-bener ini sebuah dunia baru, dunia yang beda, dunia yang nggak pernah kita bayangkan. Dan Oda Sensei bisa bikin ini dunianya relatable, masih dalam batas imajinasi kita, tapi di saat yang sama itu bener-bener nggak bisa terprediksi sama sekali. Kelebihan yang ketiga adalah soal flashback-nya, soal masa lalu Mondang Nolan dan emas, lonceng emas di Sandora. Ini menurutku salah satu flashback atau origin story di One Piece yang apa ya, kayak orang-orang banyak yang lupa betapa menyentuh, betapa tragis dan betapa luar biasa impact-nya untuk ceritanya maksudnya. Karena sebenarnya ini ceritanya lumayan kompleks gitu, maksudnya dari asal muasal awalnya gitu ya, dari 400 tahun yang lalu, dari pertama kali Nolan sama Calgara ketemu, kemudian segala hal yang terjadi di masa lalu berlanjut kemudian karena bagian dari Pulau Jayanya ada yang terbang ke atas langit, kemudian jadi bagian dari Skypiea, terjadi konflik di Skypiea, dan beratus-ratus tahun kemudian semua cerita, semua mitos, semua legendanya itu diwariskan ke anak cucu, ke penerus-penerusnya Calgara gitu maksudnya. Segala hal yang terjadi di masa lalunya ini tadi, luar biasanya itu bisa digabungkan, bisa dikemas semuanya jadi sebuah alasan yang kuat. Kenapa Luffy harus membunyikan loncengnya? Karena loncengnya itu satu sebagai tanda Skypiea bebas, Skypiea merdeka dari seorang diktator. Kedua, memenuhi janjinya Calgara dari dulu, memenuhi janji orang-orang Sandia bahwa lonceng emasnya akan dibunyikan kembali. Dan itulah hal yang sangat berarti buat Viper dan semuanya gitu kan. Dan alasan yang ketiga, itu juga memenuhi janji kepada Cricket.
keturunannya Nolan yang percaya nih gitu ya, kalau kakekku dari 400 tahun yang lalu itu bukan pembohong. Dia nggak mengada-ngada, dia nggak membual soal pulau yang isinya emas. Backstory sekompleks itu semuanya bisa disambungkan satu persatu, diceritakan dengan matang semuanya gitu, rapi satu persatu, dan digabungkan menjadi sebuah satu kesatuan cerita yang sangat padat, sangat solid. Dan kelebihan yang keempat, nggak bisa kita mungkiri, kita semua yakin gitu, kita semua amini, ini adalah arc yang meskipun tadi kekurangannya dirasa banyak orang disconnected, tapi foreshadowingnya nggak main-main. Foreshadowingnya maksudnya tidak sedikit dan nggak remeh juga. Contoh tentu kita masih ingat soal mantra, sebuah kemampuan magisnya Enel dan beberapa pendetanya dia, di mana bisa mendengar suara dari kejauhan, bisa memprediksi gerakan, yang nantinya dalam cerita ternyata di-reveal kalau itu adalah haki. Sudah ada sebenarnya, nggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba muncul. Sudah dijelaskan sebenarnya, sudah masuk dalam cerita, cuman semuanya dirajut pelan-pelan. Atau contoh lain misalnya kayak poneglyph yang isinya Poseidon. Di situ Robin ketemu ada poneglyph gitu ya. Poneglyphnya ada 2. Poneglyph yang kedua menyatakan letak posisinya Poseidon, di mana letaknya ada di bawah laut. Dan nanti di-reveal akhirnya dalam cerita kalau ternyata si Poseidon ini berupa seorang putri duyung raksasa bernama Shirahoshi. Atau misal yang lainnya kayak foreshadowing soal Claw Bauterman. Masih ingat gitu ya, karena kapalnya masih going merry. Kita masih ingat betapa emosionalnya kita semua dengan kapal satu ini. Dan kita bisa ingat kalau ternyata di Skypiea, Usopp itu nggak mengigau, Usopp itu nggak menghayal sendirian. Apa yang dia lihat suatu malam kapal Merry itu dibenerin adalah perwujudan dari Claw Bauterman, roh kapal. Itu beberapa contoh foreshadowing yang luar biasa banyak gitu maksudnya. Sangat banyak dan sangat impactful maksudnya dalam cerita One Piece ke depannya. Itu dia 4 kekurangan, 4 kelebihan yang sudah berhasil aku temukan, aku kumpulkan, aku kurasi, aku sampaikan ke kamu. Gimana dengan pendapat kamu? Kamu kubu yang mana gitu ya? Kayak yang tadi aku bilang, either you love it or hate it. Kamu suka banget atau kamu benci bahkan dengan arc ini. Apa kelebihan, apa kekurangan yang belum aku sampaikan? Silahkan taruh aja di kolom komentar. Oke? Silahkan like video ini untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman. Jangan lupa di-follow Instagram Sonespeak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sonespeak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kamu suka. So, I'll see you guys in the next video. Itu dah, saya minasan.